Tidak semua orang memiliki kebahagiaan yang sempurna, seperti keluarga yang lengkap, harta yang melimpah, kecerdasan, kecantikan, dan masih banyak lagi. Gea Anindya Rafaela, perempuan yang sederhana, manis, memiliki kepintaran melebihi batas, tetapi dia tidak memiliki keluarga yang lengkap. Bahkan dia tidak tahu kedua orang tuanya masih hidup atau tidak. Sejak umur 4 tahun, Gea tinggal bersama kakek dan neneknya di sebuah rumah sederhana dengan penghasilan secukupnya. Karena Gea tinggal bersama kakek dan neneknya, dia selalu dihina, dicaci maki, bahkan disakiti ketika berada di sekolah. Bahkan pada saat pertama kali dia jadi murid baru SMA Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru pindahan dari Solo. Silakan masuk. Silakan perkenalkan dirimu. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Gea Anindya Rafaela. Biasanya dipanggil Gea. Aku berasal dari Solo, Jawa Tengah. Semoga kita bisa berteman baik ya. Oh, anak kampung. Pantes culun. Terdengar gunjingan dari teman-teman sekelas Gea. Ih, culun banget sih. Pakaiannya lusuh. Iya, tas sama sepatunya juga gak branded. Miskin kali ya. Kok dia bisa masuk sekolah kita sih? Tapi kalau dilihat-lihat cantik juga. Sudah, kalian harus bisa menerima teman baru kalian. Gea, silakan duduk di kursi kosong di sebelah Naila. Gea berjalan menuju tempat duduknya. Gea tiba-tiba terjatuh. Ups, maaf ya nggak sengaja. Alexa meminta maaf dengan raut wajah yang sinis dan mengejek. Iya, nggak apa-apa kok. Alexa beserta kedua sahabatnya tertawa mengejek. Waktu istirahat. Dengan sengaja, Clara menyenggol gelas minum Gea yang masih terbuka dan mengenai bukunya. Duh, siapa suruh naruh gelas di pinggir meja? Gea menghela napas berat. Lain kali hati-hati ya. Setiap hari terasa sama bagi Gea. Ketiga temannya itu selalu mengusik Gea dari waktu masuk hingga pulang sekolah. Tidak jarang mereka menyuruh Gea ke kantin membelikan makanan, bahkan mereka tak segan untuk menyuruh Gea mengerjakan soal. Waktu kian berlalu hingga Ica tertimpa masalah. Tidak lama kemudian, seseorang berlari ke dalam kelas. Hei, kalian udah tahu belum kalau bapaknya Ica kena kasus korupsi? Beritanya udah kesebar di mana-mana. Seluruh kelas terkejut mendengarnya. Dengan segera, mereka mengecek berita tersebut melalui gawai masing-masing. Tak terkecuali Ica yang sangat terkejut mendengar berita tersebut. Ya ampun, aku nggak nyangka banget bapaknya Ica kena korupsi. Iya, gila. Barang-barang mereka juga banyak yang kesita. Berarti semua barang branded yang dipakai Ica hasil korupsi. Iya, mulai sekarang mending kita jangan temenan sama si Ica, anak korupsi. Pasti sifatnya nggak jauh dari sifat bapaknya, pencuri. Hujatan terdengar riuh memenuhi seisi kelas. Ica merasa malu. Ia menangis mendengar kata-kata pedas teman-temannya. Ica tidak menyangka kedua sahabat baiknya menghakimi dirinya secepat itu. Anak pencuri, jangan deket-deket sama dia. Nanti barang-barang kalian diambil sama si Ica. Iya, kasihan dia jadi miskin. Gea mendatangi Ica. Udah ya, Ca, jangan dengerin kata-kata mereka. Iya, benar apa kata Gea. Jangan dengerin kata-kata mereka. Kalau kamu butuh teman buat cerita, bisa cerita ke kita kok. Iya kan, Gea? Iya, bener banget. Iya, Ca, jangan nangis lagi ya. Ica tidak menghiraukan perkataan Gea dan Naila. Ia tetap menangis dalam diam. Hingga kemudian, bapak kepala sekolah datang ke kelas mereka. Ica, mari ikut ke ruangan saya. Gea, bisa tolong temani Ica? Baik, Pak. Ica dan Gea keluar kelas diiringi dengan hujatan dan lemparan kertas. Setelah Ica mendengarkan pesan dari kepala sekolah, Ica diminta untuk kembali ke dalam kelas. Teman sekelas Ica kembali ricuh melihat Ica yang masuk ke kelas. Loh, kamu masih punya muka buat kembali ke kelas? Tadi kepala sekolah bilang apa? Pasti kamu mau dikeluarin dari sekolah ya?
Anak tikus berdasi nggak pantas sekolah di sini. Tanpa mereka sadari, kepala sekolah sudah berada di ujung pintu kelas. Ada ribut-ribut apa ini? Apa pantas kalian menghakimi teman sendiri? Seisi kelas pun terdiam. Anak-anak, terlepas dari benar atau salahnya kasus yang menimpa orang tua Ica, bukan berarti kalian pantas untuk menghakimi Ica seperti ini. Bapak yakin bahwa kasus ini sudah ditangani dan diberi hukuman yang pantas atas apa yang telah dilakukannya. Baik itu Ica atau yang lain, Bapak harap kejadian yang Bapak lihat tadi tidak akan terulang lagi. Tidak berselang lama setelah kepala sekolah pergi, terdengar bunyi bel istirahat. Siswa berbondong-bondong pergi keluar kelas menuju ke kantin. Namun, tidak dengan Ica. Ia lebih memilih diam di kelas meskipun perutnya sudah merasa kelaparan. Gea dan Naila yang pulang dari kantin memutuskan untuk menemani Ica yang sendirian di dalam kelas. Ica, ini buat kamu. Ucap Gea sambil memberikan sebungkus roti untuk Ica. Apa sih? Gak usah sok baik deh. Ica, kamu bisa nggak menghargai niat baik Gea sedikit? Udah Nay, nggak apa-apa, mungkin Ica lagi dalam keadaan yang kurang stabil. Gea sambil berbisik menenangkan Naila. Udah deh, aku tahu kalian di belakangku juga sebenarnya bahagia kan atas apa yang aku alami. Lah, terserah kamu. Naila akhirnya menarik Gea untuk kembali ke tempat duduknya. Sudah beberapa hari berlalu, namun Gea dan Naila tetap setia menemani Ica yang masih dikucilkan oleh teman-temannya. Selama itu pula, Ica mulai tersadar akan ketulusan hati Gea dan Naila. Ia pun menyadari kesalahan yang dulu ia perbuat kepada Gea. Lambat laun, kasus korupsi ayah Ica mulai memudar. Keadaan pun kembali normal, namun Ica memutuskan untuk tidak berteman dekat lagi dengan Alexa dan Clara. Gea, aku minta maaf ya atas perbuatan burukku ke kamu. Iya Ica, aku sudah memaafkan kamu dari dulu. Kini, Ica dan Gea berteman baik. Gea merenung dan bersyukur atas semua yang terjadi di dalam hidupnya. Ia pun dapat berdamai dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi, pesan moral yang dapat diambil dari drama tersebut adalah setiap kehidupan pasti dijalani seperti roda berputar, terkadang berada di atas dan terkadang berada di bawah. Begitu juga dengan kehidupan Ica maupun Gea. Ica yang awalnya menjatuhkan Gea tetapi pada waktu yang tepat dia terkena musibah. Sebaliknya, Gea yang awalnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari Ica, tetapi pada waktu yang tepat pula dia mendapatkan perlakuan baik. Jadi, jangan pernah menjatuhkan seseorang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya.